Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Malam hari ini saya sedang bersama Kakak Rizal atau Kreng Rizal. Oke. Ya, maksudnya Siap. mana yang baik saja. Oh, mana-mana yang baik ya? Ya. Oke. Selamat malam juga dari saya. Jadi kebetulan sekarang sekarang masih jam Jam 3:21 waktu Eropa. Oh iya, oke. Sekarang di Indonesia pukul 21:21 malam. Ya, itu. Wih. Sudah larut kita ini kayak. Sekali nih. Oke. Sebelumnya mungkin supaya teman-teman tahu, mungkin kayak perkenalan singkat dulu. Ya, boleh juga ya. Jadi nama saya Rizaldus. Jadi saya berasal dari Satermese Barat, tepatnya di Rotok, Kecamatan Satermese Barat. Jadi memang asli orang Cibal, jadi bapak orang Cibal, tapi sudah lama tinggal di Satermese, di Rotok maksudnya. Ya. Jadi sekarang juga masih berada di Jerman, bareng keluarga di sini. Oh, iya. Terima kasih Kai. Supaya mungkin teman-teman bisa tahu gitu kan. Oke. Hari ini kita ngobrol santai ya, atau ngobrol apa enaknya ini? Ngobrol sharing gitu. Jadi saya dengan Kakak Rizal ingin berbagi cerita. Pastinya ini tema menarik nanti untuk dibahas. Ini menarik karena kita akan berbagi pengalaman dan berbagi cerita lah, bagaimana soal kehidupan di Jerman, bagaimana budayanya, terus karakter orang-orangnya seperti apa. Mungkin gambaran umum untuk Jerman ya. Ini kayak saya kenapa dibuatnya seri ini, karena menurut saya sangat penting untuk mengetahui segala informasi, segala berita-berita yang harus kita dapatkan gitu. Jujur saya sebagai mahasiswa sangat senang sekali ketika Kak Rizal bersedia untuk nge-zoom bareng gitu. Nah, ya, pastinya juga saya senang sekali ya, apalagi ini temanya ini kan kalau kita bahas ya kita juga perlu tahu bagaimana situasi maksudnya di sini ya, karena saya pikir kalau kita berbicara tentang budaya ini menarik, apa-apa saja yang berbeda ya, antara kita punya di Indonesia, khususnya untuk NTT atau Manggarai, dengan di Jerman sini. Saya rasa ini akan menarik sekali untuk dibahas. Siap. Jadi mungkin saya punya adik juga punya pertanyaan atau bagaimana? Ya Kak, kurang lebih tidak banyak sih pertanyaan nanti, tapi saya ingin memulai dari ini dulu Kak. Bagaimana sih Kak Rizal bisa sampai ke Jerman gitu? Mungkin dijelaskan secara singkat gitu. Bagaimana sih kok ada di Jerman gitu loh? Ya, jadi kebetulan dulu kerja di Labuan Bajo, itu awalnya dulu itu. Jadi setelah tamat SMP, sempat dulu kerja di Ruteng dulu, ada toko, salah satu toko di Ruteng. Jadi saya kerja di sana ya sekitar cuma 3 bulan kalau tidak salah. 3 bulan, setelah itu saya pergi ke Labuan Bajo. Jadi kebetulan juga dulu ada teman. Singkat cerita, saya kerja di ada dulu bukan kapal pesiar ya, itu kapal layar motor ya untuk turis ya. Jadi kebetulan juga waktu itu belum bisa renang ya. Tahu saja kalau orang lahirnya di gunung, jadi jarang orang bisa renang. Jadi kerja di kapal turis itu. Setelah itu
sekitar 8 bulan saya pindah perusahaan, terus masuk di kapal agak besar. Jadi singkat cerita, tidak lama di kapal besar itu pindah ke salah satu ada nama Pulau Sebayur di salah satu di sekitaran perairan Komodo itu ada namanya Pulau Sebayur. Di situ juga ada resort. Jadi di situ saya punya karir dulu berubah ya dari kerja di kapal jadi penyelam. Nah, penyelam inilah yang membuat saya gimana ya? Jadi kerja menyelam ini tentu ketemu banyak orang luar negeri ya, dari berbagai benua Eropa, benua Amerika, pokoknya yang suka berlibur begitu, turis-turis asing. Jadi setelah itu sekitar tahun 2020 kalau tidak salah ya, 2020 atau 2019 ya, sekitar 2019 saya memutuskan untuk datang ke Jerman. Itu pertama kali dulu datang ke Eropa. Berarti 2019 ya. 2019 ya, itu awal 2019 itu. Jadi kebetulan kenalan sama Maitua istri dari tahun 2015 ya, jadi kita kenalan dari tahun 2015. Dan tentunya ini bukan sederhana ya untuk masuk ke negara Eropa ini, dia punya proses ini. Jadi 2019 tahun pertama itu awalnya itu ya tentu antusias sekali ya. Ini Eropa ini Pak, ini bukan Asia ini ya. Jadi kebetulan juga waktu itu pas musim dingin ya, musim salju. Jadi itu juga pertama kali saya lihat langsung salju, pegang langsung, bermain di atas salju. Itu pokoknya senang sekali lah. Iya, jadi 2019 datang pertama, terus datang lagi 2020 awal 2020, tapi itu dulu kita langsung nikah dengan Maitua. Jadi Maitua kebetulan orang Jerman, jadi kita nikahnya dulu di Denmark. Oh, di Denmark? Ya, kita nikah dulu di Denmark. Setelah itu saya balik lagi ke Indonesia karena waktu itu saya mesti harus urus visa. Jadi saya datang awal dulu itu masih visa kunjungan. Jadi sekarang saya sudah dapat visa tinggal, jadi bisa tinggal di Jerman. Ya sekarang sudah di sini tinggal bareng keluarga. Siap. Ya, saya kira itu saja dulu. Ya, menarik Kak. Bagaimana perjalanannya ketika dulu bekerja di Labuan Bajo yang saat ini Labuan Bajo ini sudah jadi wisata premium sih Kak. Artinya sudah maju sekali gitu. Nah, dulu mungkin Kakak Rizal bisa cerita sedikit saja gitu pertemuannya dengan kakak perempuan gitu, mungkin sedikit aja karena tentu ini kan ini lagi yang lebih menarik nanti. Karena tentu sangat tertantang kan, apalagi orang Eropa dan luar negeri. Lalu kemudian salah satu syarat mungkin menurut saya ya harus bisa berbahasa Inggris paling tidak gitu. Nah, bagaimana dulu Kakak Rizal menjalani itu? Maksudnya apakah sejalan? Awalnya dulu tahun 2015 ya, itu tahun 2015 itu saya masih, kalau bisa dibilang lah, ada di penyelaman kan, kalau mau ambil dive master itu dia punya tingkatnya. Maksudnya ada tingkat 1, tingkat 2. Waktu itu saya masih di tingkat 2 ya, itu masih level advance open water lah kalau tidak salah ya. Jadi saya juga waktu itu bahasa Inggris masih minim sekali Pak. Itu masih jatuh bangun waktu itu. Karena saya kan belajarnya di tempat saya kerja ya, jadi bukan belajar di sekolah atau gimana. Saya belajar di tempat saya kerja dulu. Jadi kebetulan juga waktu itu Maitua datang dengan dia punya pacar. Itu tahun 2015. Ya, dia datang dan dia punya pacar. Jadi sebagai orang lokal ya kita pasti melayani mereka baik-baik. Terus pokoknya mengerjakan kita punya pekerjaan
mereka ini komplain atau gimana. Tapi saya di balik itu saya tidak tahu kalau si Maitua dia punya perasaan atau gimana, itu saya belum tahu waktu itu. Itu saya tahunya baru tahun 2017, 2 Lama tahun sekali. kemudian. Karena tahun 2015 dia datang, tahun 2016 juga dia datang, tapi dia masih datang dengan dia punya pacarnya itu. Iya. 2016, terus 2016 bulan 4, 2017 bulan 4 dia datang. 2017 bulan 11 kalau tidak salah dia datang lagi. Nah, datang yang ke 2017 bulan 11 itu dia datang sendiri. Jadi tidak datang dengan pacarnya lagi. Ya sudah, kita ngobrol-ngobrol di kampus, tapi sebelumnya itu saya tanya ke dia. Saya bilang, ini di Indonesia ini kan banyak sekali tempat yang bagus untuk menyelam. Kenapa selalu datang ke tempat ini? Maksudnya, saya kan itu kan pertanyaan spontan. Iya, betul. Jadi tidak ada bermaksud apa-apa. Terus dia bilang, iya memang banyak, dia bilang, tapi saya lebih suka ke tempat ini. Labuan Bajo begitu. Tapi bukan dia tidak menyebutkan ke Komodo atau apa, tapi dia bilang saya suka dengan tempat ini. Tempat maksudnya pulau yang saya di mana saya kerja. Iya. Itu Pulau Semarang. Sebelum oke. Itu bagus juga, alasannya juga pas ya. Tapi datang pas 2017 itu bulan 11 dia datang sendiri. Ya tentu awalnya sebelumnya kita ada berkomunikasi lewat via WhatsApp. Terus dia bilang, nanti saya datang sendiri, saya berharap kamu masih bekerja di tempat yang sama. Oke. Saya bilang, ya tentunya saya masih kerja di tempat yang sama dari tahun 2000 berapa kita kenal, dari 2015, sekarang masih di tempat yang sama. Oh bagus kalau begitu, saya akan balik ke sana, terus saya mau menyelam dengan kamu. Oh. Dia bilang begitu. Ya sudah, saya bilang datang. Terus pas dia datang, ya tentunya saya menyambut dia. Saya bilang selamat datang di Komodo Resort. Itu yang keberapa kalinya dia datang ke situ. Dia datang ke sana. Jadi sudah ada kedekatan ini ya, kayak 5 kali ya. Kenapa? Sudah ada kedekatan emosional, maksudnya karena sudah ketemu. Ada kedekatan, tapi saya tidak pernah berpikir begini kalau dia punya perasaan. Iya. Ya, maksudnya ya begitulah tipikalnya orang di sini ya. Jadi tidak perlu harus begini, harus laki-laki yang bilang atau perempuan yang bilang. Di sini kalau itu perempuan punya perasaan pasti dia langsung ngomong. Jadi tidak ada lagi ada apa itu gitu ya. Gombal. Dia langsung ngomong saja ya. To the point begitu. Dia langsung ngomong to the point. Jadi satu hari kita menyelam, terus sorenya dia bilang begini, kamu tahu kenapa saya datang ke sini terus? Ya saya bilang, kamu pernah bilang ke saya kalau tempat ini bagus untuk kamu, jadi kamu suka sekali dengan tempat ini. Iya, saya suka dengan tempatnya, tapi saya lebih suka sama orangnya. Wow. Jadi di situ saya pikir, ini maksudnya bagaimana ini? Jadi saya bingung sekali. Maksudnya waktu itu saya masih ada pacar dulu, dia orang Bejangka loh. Sadis tangga ini. Tapi tidak lama sama dia putus, maksudnya sama orang Satremese itu, tapi bukan karena ada si istri yang sekarang ya, bukan. Itu punya masalah tertentu dulu. Jadi saya bilang ke dia, maksudnya suka sama orang ini bagaimana ini? Jadi yang kerja di sini kan bukan cuma saya. Banyak. Terus dia bilang saya suka sekali dengan kamu, katanya. Itu si istri bilang kan. Saya bilang ya mana ini? Ya pastinya kita agak gimana ya? Kadang senang, kadang juga pikir-pikir, ini bilang suka ini, aduh bagaimana ini? Jadi kalau saya lihat, kalau saya pikir-pikir ya, pacaran jarak jauh. Dia di Eropa, saya di sini. Ini agak tidak memungkinkan lah. Iya. Ya, pikiran saya
ini saya punya gaji ini berapa untuk Bisa bisa biaya sampai di Eropa. Saya berpikirnya ke situ. Terus saya bilang begini dengan dia, saya juga mau bilang aku suka sama kamu, salah-salah. Jadi saya juga tidak mau buat kamu untuk mengharapkan, begitu Iya. dong. Saya bilang begini, ini Eropa, saya bilang saya ini jauh sekali ini. Apalagi Jerman, saya bilang itu ada 12.000 kilometer lebih. Iya, iya. Ya, jadi dia bilang begitu, begini waktu itu dia coba meyakinkan saya, dia bilang kamu tidak usah berpikir bahwa kamu ke Eropa atau saya ke sini, jangan berpikirnya ke situ. Dia bilang berpikir saja dulu, coba pertimbangkan baik-baik, apakah kamu punya perasaan yang sama, nanti ke depannya kita urus sama-sama. Wah, saya bilang begini, wah ini jawaban yang bikin jurang masuk jurang. Saya juga waktu itu masih ragu-ragu lah pastinya Iya. tuh. Ya kita berpikirnya pasti jauh. Ini yang benar saja, iya tuh. Ini yang benar saja, ini dia punya jawaban ini. Terus saya bilang ya sudah. Saya bilang iya waktu itu, ya saya juga sebenarnya suka dengan kamu, saya bilang, tapi saya juga sadar, saya bilang saya ini siapa, terus posisi saya di mana sekarang, dan yang paling penting saya tidak bisa tinggal jauh-jauh dari keluarga. Itu poin yang paling penting waktu itu yang saya sampaikan ke si istri ini. Oke. Ya, terus dia bilang begini ya, itu kita bisa diskusi sama-sama nanti gitu. Jadi terus saya bilang begini dengan dia, ya sudah, tapi saya mau ini dulu, mau lihat Eropa, terus bagaimana kehidupan di sana, kalau apa-apa nanti saya baru pikir-pikir lagi, karena ini perjalanannya ini ke sana ini bukan saya ke tetangga kampung, bukan atau ke tetangga desa atau ke tetangga kota, begitu, tidak. Ini keluar negeri ini saya bilang antara benua ini lagi saya pikir-pikir, ya, jadi gaji juga tidak memadai, tidak memungkinkan. Ya tidak memungkinkan. Terus dia bilang begini, ya sudah, pertama urus paspor. Ya. Urus paspor dari awal itu saya sudah pikir tidak jadi ini tidak kesampaian nih. Tapi saya pikir begini, saya kan bisa bahasa Inggris. Iya. Saya kan bisa bahasa Inggris, berarti saya bisa keluar negeri dong. Itu, tapi uang saya dari mana? Iya. Itu masih itu, uang itu masih problematisnya. Jadi waktu itu saya pikir ini tidak akan terjadi. Iya. Terus urus paspor itu sebagai orang pertama, bukan orang pertama, bisa dibilang baru pertama kali urus dokumen seperti itu. Yeah. Jadi banyak sekali dia punya persyaratan. Yeah. Jadi saya pikir begini waktu itu, kenapa harus ambil pusing begini, kenapa tidak mau tinggal saja, kenapa harus keluar negeri. Tapi itu kan suara hati. Iya. Gitu dong. Tapi ya sudah, cobalah. Akhir begitu urus paspor selesai. Walaupun rumitnya bagaimana, tidak terlalu rumit sih kalau bagi orang biasa tuh yang biasa urus dokumen seperti itu. Paspor selesai, terus visa. Visa ini yang bikin saya 90% sudah saya bisa terbang ke Eropa. Urus visa. Pergi ke Jakarta, jadi urus visa, banyak sekali dokumennya itu. Tapi akhirnya juga dia punya perjalanannya itu mulus sekali. Jadi urus visa, paspor itu berjalannya mulus. Cuman perasaannya itu berat sekali ya. Berat, terus dia punya persyaratan juga terlalu banyak, bikin pusing dong. Apalagi baru urus dokumen seperti itu. Mungkin kekuatan cinta yang memuluskan itu sih. Itu juga saya tidak tahu, tapi saya tidak bisa merasakan itu, karena biar bagaimanapun, apalagi kan ini baru hal seperti ini kan baru terjadi, jadi susah untuk diprediksi begitu. Ya sudah, urus visa selesai, tinggal tunggu tanggal penerbangan. Jadi si istri dulu dia terbang duluan ke Eropa. Waduh.
Iya, ini yang bikin saya juga geleng-geleng, harus saya ini perginya ini. Ya sudah, saya cuma modal bisa Berani. bahasa Inggris. Nekat aja. Entah saya landingnya di mana nanti, saya bisa bahasa Inggris, tapi saya minta bantuan ke siapa gitu. Tapi hanya keberanian itu saja, Iya, iya. keberanian saya ini bisa bahasa Inggris. Cuma itu. Jadi itu terbang ke Jerman, saya ikut dari belakang. Jadi pertama dulu itu landing di Belanda. Iya. Jadi terbang dari Labuan Bajo, Jakarta, Belanda. Hei. Jadi pertama kali injak di bandara Amsterdam, Belanda. Woi, itu antusias sekali, Pak. Antusias sekali. Saya bilang, woi, saya di Eropa ini. Sudah berpikir begini, ternyata begini Eropa ini. Ya, tapi sebelum itu Maitua sudah istri sudah bilang, dia bilang, Nana, kamu pakai pakaian yang pas, karena pas kamu landing nanti kemungkinan besar hawanya dingin sekali. Ya, sekarang kita mau masuk musim dingin di sini. Saya bilang, oh ya. Nah, begitu keluar dari pesawat, wah, menggigil, Pak. Oh, sadis. Menggigil sekali waktu itu. Terus saya keluar, saya langsung masuk di bus masuk ke terminal. Jadi sebelum saya lompat, sebelum saya minum kopi, sebelum saya merokok, saya cari tempat dulu untuk penerbangan kedua. Kan dari Amsterdam ke ini tuh, ke Hamburg, Jerman. Saya bilang, waduh, di mana ini saya? Oh, itu jalannya itu, Pak, jauh sekali untuk ke terminal penerbangan berikutnya itu, gate berikut. Aduh, saya bilang, mana ini? Terus di imigrasi dulu, terus setelah itu baru mereka izinkan saya masuk. Tapi di imigrasi juga pasti ada pertanyaan di sana, Pak. Kenapa kamu masuk di Eropa? Kamu tujuan apa di sini? Bla bla bla. Ya. Tapi ya karena dokumen lengkap, terus jawaban juga alasan juga ya masuk akal, terus ya mereka izin masuk, langsung cari gate untuk penerbangan berikut. Wah, baru begitu saya dapat, baru saya lompat. Saya di Belanda ini, di Belanda, di Amsterdam tuh. Pokoknya senang sekali. Terus si istri telepon, dia bilang, bagaimana kamu sudah sampai di sudah dapat gate? Saya bilang, ya sudah, saya sudah dapat gate. Ya, kamu mau minum kopi, mau makan terserah, mau merokok terserah. Oh, itu masih dia izin merokok dulu. Sudah lagi. Jadi ya santai. Habis itu begitu jam penerbangan berikut, saya masuk di pesawat. Jadi kebetulan waktu itu jadi penerbangan dari Amsterdam ke Hamburg itu 1 jam lebih, 1 jam 45 menit atau 55 menit. Jadi begitu di atas ini ya, di atas awan di atas kota Hamburg, itu saya lihat di bawah itu putih semua. Saya pikir begini, ini yang putih di bawah ini apa? Ternyata kan itu salju tuh. Orang dari kampung, Pak. Saya bilang, wah, ini saya di Eropa ini, saya punya hati tidak berhenti bilang saya di Eropa ini seperti mimpi begitu. Iya. Jadi begitu landing, Maitua sudah duluan di bandara dia. Saya bilang, begitu landing, saya aktif HP, saya bilang, saya sudah di bandara ini, kita punya pesawat sudah landing. Maitua bilang, iya, saya sudah tahu, saya sudah lihat di HP, kalian punya pesawat sudah landing. Ya sudah, keluar dari pesawat. Jadi saya bawa barang waktu itu. Nah, ini yang menarik nantinya, ini agak lucu juga sih. Jadi saya bawa barang waktu itu, saya cuma bawa ada kain songke dari Manggarai kita punya, sama 2 jeans, sama 1 baju kemeja waktu itu.
Itu saya punya istri bilang, kamu bawa apa ini? Tidak ada koper, Pak. Karena kalau saya bawa pakaian dari sana itu tidak cocok untuk di sini. Oh, Jadi percuma. Jadi saya bawanya cuma satu tas besar. Jadi nanti sampai di sini kita baru ke toko beli beli jaket dingin, terus beli sepatu untuk salju, iya, iya. apa segala macam keperluan. Ya, jadi begitu kita masuk masuk ke tempat tempat istri tinggal dulu yang pertama, oh saya lihat salju itu Pak banyak sekali. Oh Tuhan, ini gimana? Ya, ya, itulah pas pas sampai di di Jerman. tempat istri pertama dulu tinggal, wah senang sekali lah bisa pegang itu salju, rasa dinginnya seperti apa. Dan Terus istri juga waktu itu dia cuma senyum-senyum, saya tahu loh ini orang kampung ini aja. orang, tapi itu Iya. kayak apa namanya? Saya pikir itu sangat pengalaman yang luar biasa lah, Kak. Apa namanya? Mungkin jarang ya orang bisa dapat jodoh dari luar negeri, tapi mungkin banyak orang yang keluar negeri dari Indonesia gitu. Apalagi dari kita gitu. Banyak dari Indonesia yang Let's kesini. say kayak karena mungkin banyak nanti pengalaman yang kayak mau ceritakan, tapi saya hanya mau tahu itu lebih dulu sih tadi, bagaimana sih kisah perjalanan Kak Rizal sehingga kemudian bisa tinggal di Jerman. Nah, saya ingin ke ini, setelah menikah kan menetap di Jerman sekarang gitu. Nah, Ya sudah menetap di Jerman. Ya. dan saya pengen tahu sih, Kak, seperti apa kehidupan di Jerman ini. Jadi mungkin saya secara pribadi penasaran, saya nggak tahu kalau banyak orang, tapi saya sih pengen tahu sedikit mungkin budaya dari di Jerman, dan apa perbedaan yang membedakan budaya Jerman dengan Indonesia. Mungkin lebih khusus skup lebih kecil sih di Manggarai atau NTT lah. Jadi budaya-budaya seperti apa yang ada di sana. Iya, kalau mau cerita itu sih, untuk sementara saya tidak terlalu banyak waktu, tapi pastinya saya akan ceritakan lagi nanti kalau kita punya kesempatan di lain Siap, waktu. Kak. Saya senang sekali untuk berbicara seperti ini. Hanya hari ini tidak terlalu banyak waktu. Nanti kita ini saja kita lanjut ke lain waktu. Siap. Terus ya saya rasa itu juga nanti menarik untuk dibahas karena kalau kita mau ubah kita punya pikiran ya, maksudnya jangan terlalu berdiam di tempat, maksudnya agak berkelana lah sedikit toh. tidak usah ke Eropa atau kemana gitu ya, ke Malaysia lah, ke Cina atau kemana negara-negara tetangga tuh, mungkin itu yang lebih gampang. Siap, Kak. Iya, jadi Kak, mungkin itu nanti diceritakan lain waktu soal bagaimana. Tapi last question, saya ingin bertanya soal apa sih sulitnya dulu Kak Rizal belajar bahasa Inggris waktu di tempat kerja. Mungkin itu yang saya pengen tahu. Ini lagi yang lebih menarik nanti ditanya bagaimana ini bisa bahasa Inggris. Jadi, Iya, karena jujur secara pribadi saya nggak belum bisa. Tapi kalau ngerti orang ngomong dan ini sih ngerti, cuman nggak bisa, belum bisa gitu. Mungkin sedikit aja ke pengalaman saya belajar bahasa Inggrisnya. begini, kalau tidak tahu sih, setiap orang kan dia pasti punya bagaimana ya, dia punya cara tersendiri untuk mengerti tentang hal sesuatu. Yeah. Dia punya pandangan tersendiri atau punya pandangan pribadi. Jadi kalau saya punya dulu begini, saya kan cuma tamat SMP. Jadi saya juga dulu punya niat sekali untuk bisa berkomunikasi dengan orang asing, terutama berbahasa Inggris. Dan itu juga bukan datangnya cuma-cuma. Jadi saya dulu punya kakak senior, ya. Jadi itu saya rasa dia termotivasi sekali dari dia, karena dia berdiskusi dengan orang asing itu dia seperti bahasa daerah sendiri. Iya. Saya pikir begini, ini
kakak ini aduh bahasa Inggrisnya ini seperti minum air saja begitu toh. Saya pikir begini, saya juga pasti bisa ini. Tapi saya tanya ke dia tuh, ini kakak belajarnya di mana? Dia bilang, kita belajar di sekolah. Ini kalahnya saya di situ. Aduh, ini kalau kembali ke sekolah ini sudah orang tua tidak mampu pergi ke sekolah ini, uang tidak ada ini, aduh. Tapi cobalah tanya-tanya saja. Jadi dari situ punya niat, punya keberanian. Apa-apa yang ada tulisan bahasa Inggris, coba tanya, ini terjemahannya bagaimana, ini maksudnya apa, artinya apa ini. Jadi itu kembali tetap kita ke ini. Jadi kalau kita banyak bertanya, pasti lama-lama juga kita bisa. Jadi untuk pengalaman saya berbahasa Inggris, saya sih tidak terlalu tidak terlalu fasih, tapi paling tidak bisa berkomunikasi dengan turis-turis asing toh. Apalagi waktu saya ambil dive master, itu yang paling penting itu bahasa Inggris, karena di bukunya waktu itu, di buku menyelam itu semua bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia. Dan yang ngajar pun orang bule. Dan yang ngajar juga orang bule ini bukan tidak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia dia orang Belanda. Jadi ya itu yang harus bisa. Waktu itu puasa berbahasa Inggris ini dengan bantuan teman, bantuan kakak senior, terus termasuk bule itu juga, ya guru menyelam itu. Saya tanya terus kan, ini maksudnya bagaimana ini, bagaimana. Itu tapi ya pada akhirnya juga nggak bisa. Ya itu intinya ya kita jangan malas untuk bertanya. Siap Kak. Artinya ketika kita punya kelemahan di sisi mana, tapi kemudian ada peluang yang bisa kita ambil aja gitu. Oke Kak. Jadi tidak usah menyanyiakan kesempatan lah pastinya tuh. Jadi buat untuk adik-adik saya juga yang melihat video ini, cobalah keluar dari kampung. Jadi kita juga mau sukses itu tidak berpatokan pada ijazah kita itu apa. Itu berpatokan di bagaimana kita punya keberanian untuk meraih sesuatu yang kita impikan. Begitu. Yang jadi tidak harus, saya ini tidak punya itu. Jadi semua orang itu pasti punya talenta, hanya bagaimana mengembangkannya itu. Mungkin yang terakhir Kak Rizal, itu kan tadi soal bagaimana tantangannya saat kemudian bekerja di lingkungan yang harus kita bisa berbahasa Inggris begitu kan. Nah ini kan menjadi sebenarnya tantangan buat saya mungkin secara pribadi, dan juga mungkin teman-teman yang lain yang nonton ya. Tapi satu mungkin motivasi yang saya dapat sih, bahwa permisi sih, Kak Rizal tidak tamat SMA, tidak kuliah, tapi kemudian bisa tinggal di Jerman, itu luar biasa gitu. Gitu. Jadi hanya tidak tahu juga sih, ini mau saya bilang ini garis tangan, tidak juga. Ini bukan garis tangan, karena itu bagaimana itu mungkin ini sudah jalan hidup ini, dan itu tadi intinya itu kita punya kepribadian itu bagaimana, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Maksudnya kita itu punya talenta masing-masing. Jadi gunakan dan kembangkan baik-baik. Terus untuk datang ke Jerman itu sudah usaha itu tidak pernah bagaimana orang sekolah bilang tidak yang menyia-nyiakan kita punya usaha. Karena begitu banyak orang yang berharap pada selesai kuliah terus berharap punya jabatan, terus punya gelar sarjana, ya mungkin itu pilihan orang masing-masing dan penting sekolah, tapi kan kemudian bahwa tidak menutup kemungkinan seperti pengalamannya Kak Rizal, bahwa ya gue tamat SMP kenapa nggak bisa, kan gitu. Artinya bahwa siapapun bisa gitu, kemana gitu, tergantung dia punya keberanian dan niat, dan dia punya usaha yang besar gitu. Masih ada waktu nggak Kak?
Jadi itu saya bilang tadi ya, kita tinggal 5 menit lagi, Oh, 5 menit. siap. Jadi itu makanya saya bilang tadi, kita ini setiap diri kita ini sudah punya talenta masing-masing. Jadi hanya bagaimana cara mengembangkannya itu. Ya itu tadi. Dan satu lagi yang lebih penting, kita punya hidup ini butuh orang yang menghina kita juga. Yes. Jadi kalau ada yang menghina kita, tidak usah ambil hati atau merespon, anggap saja itu adalah dorongan untuk kita lebih baik lah, lebih bagus tentunya. Karena mereka itu jujur ya, dari di kehidupan saya kenapa saya sampai begini, orang yang menghina itu dia berperan besar. Kenapa saya sampai begini? Iya, jujur saja, karena dulu banyak yang bilang begini, kau bisa apa? Iya. Itu saya bilang begini, ya kita tidak tahu itu jalan-jalan kita punya kehidupan itu seperti apa. Jadi kita juga butuh orang-orang seperti itu. Dan seperti saya bilang sebelumnya, itu orang yang suka menghina itu berperan besar dalam kehidupan saya. Kenapa saya sampai begini? Ya. Ya. Oke Kak, ya mungkin terakhir Kak, pesan untuk saya secara pribadi, mungkin untuk yang mau nonton video ini. Jadi tadi sudah dikisahkan perjalanan Kak Rizal bagaimana bisa ke Jerman, terus bagaimana kemudian bisa menikah dengan kakak perempuan yang asli orang Jerman. Jadi mungkin pesan terakhir. Ya, jadi pesan saya sih begini, saya tidak terlalu banyak lah. Maksudnya begini, kalau kita punya kesempatan, kalau kita punya talenta, pergunakan itu baik-baik. Tidak harus datang ke sini, tidak harus datang ke Jerman, tidak harus datang ke Eropa, tidak harus datang kemana-mana. Intinya memperbaiki kehidupan, apalagi membantu orang tua. Itu sudah poin pentingnya. Jadi datang ke Jerman atau terbang ke negara manapun itu kan cuma bukan sebenarnya sih bangga, tapi kadang-kadang kita harus lihat ke belakang juga. Saya sampai di sini nih kenapa? Terus apa dampak positifnya untuk keluarga atau untuk teman-teman? Ya tentunya itu tadi, kalau kita punya penghasilan jangan untuk orang atau punya lebih, bagi-bagi dengan orang yang membutuhkan. Siap. Nah, saya rasa itu yang paling penting. Ya, paling poin utamanya tadi ya itu. Kalau punya talenta, punya kesempatan, jangan sia-siakan itu. Siap. Oke, terima kasih banyak Kak Rizal. Sudah hampir setengah jam kita ngobrol. Jadi banyak cerita dan pengalaman. Thanks. Terima kasih banyak ya. Jujur. Ya, nanti kita lanjut juga di lain waktu. Saya juga hari ini terlalu banyak tugas dari sekolah. Jadi di lain waktu kita juga pasti lanjut ngobrol. Masih banyak yang saya mau sampaikan. Terus saya juga senang untuk mau men-share pengalaman hidup seperti ini, apalagi ada saya punya adik Edward ini. Siap, okay. Tertarik dengan hal itu, saya pasti senang juga untuk membagikannya. Ya, saya rasa itu saja. Tentu saya berterima kasih juga karena mau berbagi, dan kemudian mungkin kecantol nanti bisa bahasa Inggrisnya dan bisa berbahasa Jermannya ke saya gitu kan, sambil menyelam minum air kan, begitu orang bilang. Terima kasih banyak di lain waktu kita akan sharing lagi. Jadi untuk teman-teman yang ingin nanti bergabung, boleh bergabung nanti. Mungkin ke depan nanti bergabung ya. Siap. Nanti ke depan kita mungkin banyak yang mau bertanya juga, atau banyak yang mau ngomong dengan Kak Rizal. Itu lebih ramai lagi nanti kalau Zoom-nya ini ada teman yang lain yang gabung. Itu paling ramai nanti. Siap. Nanti saya akan informasikan, atau kapan Kak Rizal ada waktu, kita akan komunikasi. Terima kasih banyak Kak Rizal. Tinggal kontak. Oke. Semoga pandemi cepat berlalu.